3 tahun lebih kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan bergulir dan menjadi perhatian warga dunia pemberantasan korupsi di tanah air. Dan kini tuntutan ringan 1 tahun penjara oleh jaksa bagi kedua terdakwa kembali menjadi sorotan. Apakah proses peradilan kasus Novel akan mencerminkan tegaknya keadilan? Kita bahas polemik ini bersama Kurnia Ramadhani, salah satu pengacara Novel Baswedan. Selamat malam, Bung Kurnia. Selamat malam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Lalu ada juga Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Selamat malam Pak Barita. Selamat malam Mbak Sofi. Salam sehat, sukses Mas Kurnia di ujung sana. Selamat malam Mas. Terima kasih. Pak Kurnia, saya izin ke, Pak Barita, saya izin dulu ke Bung Kurnia. Bung Kurnia, dibandingkan dengan kasus penyiraman air keras serupa, apakah tuntutan ini menurut Anda tidak adil, terlalu ringan, atau seperti apa sikap Anda sebagai salah satu kuasa hukum Novel? Bung Kurnia, kami punya masalah komunikasi ternyata dengan Anda. Kita coba lagi menghubungi Bung Kurnia. Apakah sudah tersambung lagi? Oke, tampaknya belum. Saya ingin ke Pak Barita kalau seperti itu. Pak Barita? Iya. Kalau Komisi Kejaksaan melihat tuntutan dari JPU dalam kasus ini, tanggapannya seperti apa? Iya, yang pertama kita dapat memahami kalau sebagian masyarakat menyatakan kekecewaan terhadap proses yang sementara berjalan ya. Sebenarnya kita berharap banyak agar aspek keadilan masyarakat mendapat perhatian serius, objektif dan proporsional. Karena apa? Karena setidaknya ada 2 hal yang menurut kami serius harus mendapat perhatian. Pertama, korban, dalam hal ini Novel Baswedan, adalah penegak hukum yang giat dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi. Dan faktanya korban mengalami luka berat serta kehilangan salah satu bagian dari panca indera. Sehingga seyogianya aspek perlindungan negara kepada aparat penegak hukumnya harus dilakukan dengan maksimal melalui penuntutan yang menurut kami harus berkeadilan, baik bagi korban dan bagi masyarakat. Apakah menurut Anda ini berkeadilan dan sudah maksimal? Ya itu yang saya katakan tadi, kami dapat memahami adanya kekecewaan itu. Karena kan topik pembahasan kita tuntutan ringan. Jadi dari aspek itu seyogianya 2 pendekatan yang saya sampaikan tadi, korban adalah aparat penegak hukum, dan kedua pelakunya juga adalah penegak hukum yang seyogianya memberikan contoh dan teladan, karena 2 hal ini seyogianya mendapat perhatian dalam aspek keadilan masyarakat. Itu yang kami bisa komentari di awal ini. Pertanyaan saya ulangi lagi, apakah menurut Anda ini sudah memenuhi aspek keadilan dan juga sudah maksimal? Ya, yang pertama indikasinya kan timbul di media ya, di online semua menyatakan kekecewaan. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa ada rasa keadilan masyarakat yang terusik. Karena itu makanya ini juga dipertanyakan dalam wawancara ini kan. Yang kedua, Komisi Kejaksaan kan tidak punya kewenangan untuk mengintervensi teknis proses peradilan yang berjalan khususnya tuntutan ya. Sehingga tugas komisi melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian itu adalah dalam keseluruhan proses berjalan sampai pada putusan. Agar tercapai penilaian yang objektif dan komprehensif. Kami memahami bahwa dari komisi memang harus menunggu bahwa ini harus sudah sampai pada putusan terlebih dahulu untuk memberikan penilaian. Tapi kalau kemudian seperti tadi Anda sampaikan, ini jadi ditanyakan oleh masyarakat, ini jadi sorotan oleh publik. Menurut Anda sebagai wakil dari Komisi Kejaksaan, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh JPU dalam kasus ini sudah tepat? Nah, karena ini kembali saya tekankan, karena ini sudah menyangkut teknik, kami tidak bisa melakukan evaluasi terhadap sepotong proses ya. Tapi kami memahami ada reaksi masyarakat tentang ini yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi komisi untuk melakukan evaluasi menyeluruh termasuk pertimbangan dan putusan hakim. Sebab hakim kan yang mengendalikan persidangan, yang bisa menguji, mengevaluasi bukti-bukti dakwaan, tuntutan sampai pada proses berakhir. Ini kan keseluruhan dari proses yang
secara komprehensif harus kita lihat. Baru kita bisa memberikan kesimpulan dan rekomendasi kaitan penanganan kasus ini oleh kejaksaan. Baik, sekali lagi saya bisa memahami kalau kemudian stance-nya atau pendiriannya adalah harus diselesaikan dulu kasus ini. Tapi begini, Pak Barita, ada 3 saksi yang sudah di BAP. Saksi-saksi ini dianggap penting oleh pihak korban karena menyaksikan pelaku mengamati kebiasaan Novel Baswedan tetapi tidak dihadirkan oleh jaksa. Apa yang bisa Anda ungkapkan dari hal ini? Nah, seperti saya katakan tadi, itu ada batasan kewenangan komisi menurut peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011 bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan komisi tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan jaksa dan pegawai kejaksaan serta mengurangi kemandirian jaksa dalam melakukan penuntutan. Oleh sebab itu karena prosesnya belum selesai, tentu saja kami harus taat pada fatsun, koridor dan aturan yang ada itu. Ini akan menjadi bagian dari pertimbangan evaluasi kami keseluruhan sampai proses itu selesai. Tapi perlu dicatat bahwa selesainya proses hukum di pengadilan tidak berarti penyelidikan dalam pengertian pemeriksaan kasus ini selesai. Kami akan lanjutkan agar dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi tentang penanganan proses ini. Oke, saya beralih ke Bung Kurnia. Bung Kurnia, 1 tahun tuntutan. Menurut Anda ini adil, tidak adil, atau jangan-jangan sebuah hal yang mungkin bisa jadi dianggap sebagai sebuah dagelan? Ya, ini benar sekali saya pendapat dengan kata-kata tadi. Ini merupakan dagelan dan penegakan hukum. Bayangkan seorang penegak hukum yang bekerja di KPK sebagai penyidik disiram air waktu pencariannya 2 tahun lebih, tapi tuntutannya hanya 1 tahun. Sehingga kita tiba pada satu kesimpulan bahwa kejaksaan sendiri tidak serius dalam menangani kasus ini. Kejaksaan harusnya sebagai representasi negara dalam lapangan penuntutan sekaligus menjadi representasi dari kepentingan korban justru terlihat berpihak pada pelaku kejahatan. Dari awal sebenarnya kami ICW bersama tim advokasi Novel Baswedan sudah mencatat beberapa kejanggalan. Misalnya yang pertama, pada saat pembacaan surat dakwaan, konteks pemilihan tindak pidana yang diasumsikan jaksa dilakukan terdakwa hanya sekedar penganiayaan. Padahal ini tindakan dari bos yang mengendarai motor pada April 2017 yang lalu merupakan percobaan pembunuhan berencana. Banyak kasus saya rasa bisa dirujuk di beberapa daerah ketika seseorang dapatkan siraman air keras di bagian wajahnya, efeknya sangat fatal, yaitu bisa meninggal dunia. Jadi kejaksaan membuka kesempatan untuk hukum ringan terdakwa pelaku kejahatan ini. Anda tadi menyebutkan bahwa kalau dilihat dari kasus-kasus penyiraman air keras yang lain, banyak kemudian kasus lain ini berujung pada sebenarnya percobaan pembunuhan. Apa tanggapan Anda ketika jaksa menyatakan bahwa ada ketidaksengajaan dalam aksi tersebut? Iya, jadi ketidaksengajaan itu kemarin sempat ramai dibicarakan masyarakat, kita sudah menduga asumsi tersebut akan disampaikan oleh kejaksaan. Karena memang dari awal tidak ada keseriusan jaksa. Bukan soal ketidaksengajaan, saya rasa penting juga bagi publik untuk tahu, pada saat proses pembuktian, pemeriksaan saksi korban, Novel ditunjukkan baju gamis yang dia kenakan pada saat penyiraman. Tiba-tiba baju gamis tersebut ada sobekan. Padahal Novel meyakini baju gamis tersebut masih dalam kondisi utuh dan baik saat proses penyiraman itu. Tentu menjadi tanda tanya bagi kita semua. Kemana sobekan baju gamis yang Novel kenakan itu? Apa urgensinya sobekan tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan? Selain dari yang tadi Mbak Sofi sampaikan, ada 3 saksi penting yang sebenarnya sudah diperiksa di tingkat penyidikan, Komnas HAM, dan tim gabungan bentukan Polri, tapi kenapa tidak diperiksa di proses persidangan? Dan juga ada nuansa jaksa sekedar mengiyakan saja logika pelaku kejahatan yang menganggap ini sekedar motif pribadi Novel. Tentu teks Novel sebagai penyidik KPK harus tetap bawa di sini. Dan memang tujuannya adalah untuk melukai Novel agar Novel bisa menangani kasus besar di KPK. Bung Kurnia. Untuk digaungkan.
Bung Kurnia, tapi begini, ketika gamis yang sobek tidak dihadirkan, lalu 3 saksi atas berbagai pertimbangan tidak juga dihadirkan, lalu jaksa menyatakan seolah-olah menyetujui bahwa ini motif pribadi. Bukan berarti ini sebenarnya bisa jadi semacam indikasi bahwa memang para terdakwa ini harus dihukum yang semaksimal mungkin yang diinginkan oleh pengacara Pak Novel dong? Iya benar. Jadi kita sebenarnya menginginkan agar ke depan majelis hakim tidak terpaku pada tuntutan kejaksaan. Pada dasarnya hakim memutuskan berdasarkan surat dan bisa menghukum berat 2 pelaku ini. Walaupun sebenarnya kita tidak terlalu meyakini 2 terdakwa yang duduk di persidangan itu merupakan pelaku sebenarnya yang menyiramkan air keras ke wajah Novel Baswedan. Oke, Pak Barita masih bersama kami ya? Iya, masih. Tanggapan Anda dari pernyataan Bung Kurnia, Pak Barita? Ya, saya kira itu bagian dan informasi penting bagi kami untuk menindaklanjutinya sesudah proses hukum. Karena kita kan harus menghormati proses yang sementara berjalan di pengadilan. Dan komisi dalam koridor peraturan itu harus menempuh prosedur seperti itu. Jadi artinya sejak awal proses penanganan perkara ini kami juga sudah menyurati kejaksaan agar menangani perkara ini dengan baik, profesional, dan akuntabel. Oleh sebab itu, kalau keseluruhan proses selesai di peradilan, termasuk pertimbangan hakim, termasuk evaluasi hakim terhadap semua fakta-fakta yang disampaikan tadi, secara komprehensif dan objektif, kami akan menindaklanjutinya, termasuk kepada pemeriksaan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Bung Kurnia. Saya kira itu menjadi langkah-langkah yang penting untuk dilakukan ke depan. Tetapi sekarang tentu kami tidak bisa untuk juga ketertiban proses penanganan perkara untuk tidak mengintervensi. Kami tidak bisa memberikan penilaian evaluasi terhadap apa yang disampaikan tadi. Tapi kami mencatat, memonitoring, mengawasi, dan itu menjadi bagian penting dari informasi yang akan kami tindak lanjuti. Nanti Pak Barita akan saya tanya soal evaluasi seperti apa kalau misalkan memang sudah selesai proses peradilan ini, evaluasi seperti apa yang akan dilakukan terhadap JPU yang terlibat dalam sidang kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, akan saya tanyakan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.